Selamat pagi. Hari ini tanggal 15 Juli 2001. Bertemu kembali dengan Agung Channel yang khusus membahas bagaimana cara mengeksplorasi Microsoft Drawing Excel untuk membuat drawing yang scalable dan presisi. Pada video ketiga ini akan mengkhususkan yaitu untuk kebetulan hari ini ada suatu rencana yaitu memodifikasi suatu peralatan, di mana di dalam modifikasi itu harus digambar existing dan rencana perbaikannya. Jadi nanti pada kesempatan ini akan saya mulai bagaimana cara membuat drawing yang scalable, kemudian bagaimana cara membuat gambar atau menduplikasi dari drawing-drawing mungkin dengan format yang lain, apakah dari foto menjadi gambar atau dari drawing PDF menjadi drawing Excel, sehingga memungkinkan untuk diolah untuk keperluan yang lain. Oke, kita mulai. Dalam hal itu sudah saya siapkan lembar Excelnya, kemudian ada beberapa drawing yang saya sudah dapatkan dari hasil pengukuran lapangan ya. Nah, yang pertama ini adalah fotonya, foto alat yang akan kita modifikasi ya. Seperti biasanya selalu usahakan untuk mempermudah pekerjaan, buka juga yaitu lembar kerja pen. Ya, kenapa ini? Nanti untuk mobilisasi dari gambar, kemudian diambil, di screenshot, diambil, kemudian dijadikan template di Excel, yang kemudian bisa dimulai untuk menggambar objek tersebut. Baik, ini sudah saya alat yang akan kita modifikasi, kemudian screenshot seperti biasa. Paste di pen, kemudian setelah itu di cut ya, untuk jadi template di lembar kerja Excel yang akan kita gunakan untuk menggambar. Baik, ini foto pertama, foto alat yang pertama. Kemudian foto yang kedua kita lihat ini ya, sama screenshot, kemudian paste di pen, kemudian ambil, ya, jadikan template di lembar Excel. Biasanya untuk mempermudah keterangan ini diberi nama, rename dengan foto. Lanjut. Nah, ada beberapa gambar yang dari hasil pengukuran lapangan ya. Gambar-gambar itu gambar masih manual seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gambar. Baik, saya mulai dari gambar yang terbesar ya, gambar terbesar. Oke, sama screenshot, kemudian paste di lembar pen, kemudian ambil gambarnya yang masih dalam bentuk tulis tangan, nggak masalah ya. Kemudian jadikan template di lembar kerja Excel. Oke. Kita kasih nama drawing 1. Oke, kemudian terus lanjutkan drawing berikutnya yaitu drawing 2. Oke, lanjutkan. Drawing
screenshot, drawing 3. Ya, ini dari saran-saran para viewer, videonya kalau bisa jangan terlalu panjang untuk fokus pada materi. Saya usahakan tidak lebih dari 20 menit, saya coba ringkas biar nggak bosan. Tapi intinya yang terpenting bagaimana justru materi itu bisa disampaikan sehingga para pengguna yang barangkali tingkatnya berbeda-beda itu semuanya bisa menyerap materi secara baik. Screenshot, lihat semua gerakan mau saya untuk menjadi panduan dalam teman-teman untuk memulai mengeksplorasi fungsi drawing Excel. Kemudian kita jadikan ini yang keempat, drawing keempat. Baik, kemudian kita drawing keempat, drawing kelima. Hal-hal seperti ini kalau terus-menerus diulang-ulang, teman-teman akan lebih cepat untuk familiar ya, lebih cepat familiar. Jadi nanti akan otomatis akan lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan untuk mencapai pada tingkat-tingkat yang sudah bisa mengeksplorasi sendiri. Bahkan saya yakin teman-teman mungkin bisa saja pencapaiannya malah dalam beberapa item bisa saja melampaui apa yang sudah pernah saya lakukan. Oke, ini sudah, ini sudah, kemudian yang ini, oke. Oke, kita jadikan foto ke-6 ya. Ya, baik, untuk fotonya udah selesai semua. Kita masukkan ke dalam lembar kerja Excel. Kita jadikan baik, kita untuk coba tutup dulu biar nggak terlalu membebanin ini, karena sudah kita pindahkan ke Excel, sudah kita tidak perlukan sehingga tidak membebani RAM-nya yang aktif. Oke, jadi di sini ada dua foto existing, di mana equipment ini yang akan kita adakan perubahan atau modifikasi. Kemudian drawing yang sudah dilakukan pengukuran oleh tim lapangan, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat drawing ini menjadi drawing Excel ya, kemudian menjadi drawing yang scalable. Karena kalau kita bicara teknik ya kan, boleh dibilang tidak ada artinya kalau gambar itu tidak terskala dengan baik. Skala diperlukan karena apa? Untuk melihat bahwasanya gambar itu akan proporsional dengan objek yang sebenarnya. Perbandingannya realistis, proporsional. Nah, karena di Excel ini kebetulan tidak ada
fungsi skala yang sudah built-in, makanya kita harus membuat skala secara sendiri. Bagaimana cara mengakalin kita bisa membuat skala? Lihat, ikutin ya. Skala, karena kita tidak punya skala. Ini setiap gambar Excel kita skalanya yaitu kita buat ya. Kita sepakati, pertama kita harus menyepakatin dulu, kita membuat aturan sendiri gitu. Jadi kita lihat ini gambar ada 3100 mili atau 3 meter panjang objek ini. Dari ini yang digambar itu 3 meter. Jadi kalau kita menginginkan gambar ini terserap dengan baik di layar ya, terserap dengan baik di layar, sebaiknya kita membuat satu panduan pertama kali 3 meter 10 ini ya. 3 meter 10 ini masih dalam koridor dia terakomodir di dalam layar ini, karena ini nanti untuk mempermudah proses penggambaran. Nah, bagaimana kita membuat skala? Jangan khawatir ya, pertama kali ya, kita lakukan dari yang digambar di lapangan kita lakukan terserah seperti ini ya, kita ngikutin aja seperti ini ya. Kalau misalnya kurang panjang lagi ya boleh ya kita panjangin lagi, karena masih itu biar lebih mudah nanti prosesnya. Ya, 3100 kita buat seperti ini ya. Kita kosongkan aja biar nggak mengganggu warnanya. Nah, kosongkan, kemudian garisnya bisa kita hitamkan, kemudian kita jadikan default. Default itu artinya setiap kita melakukan menggambar objek yang sama akan kembali mengikuti itu. Contohnya seperti ini, karena udah default ya, udah langsung otomatis garisnya hitam, di dalamnya tanpa warna. Baik, kita langsung ambil mulai skala. Tadi kita sudah sepakatin gambar pertama ini ya. Ini setiap drawing objek Excel itu selalu punya dua komponen ukuran, yaitu ukuran horizontal dan ukuran vertikal. Ini ukuran horizontalnya di drawing ini disebutkan di sini 21,03 cm. Ini unitnya pakai metrik. Jadi ada setting unit yang bisa pakai pakai inch ya. Kemudian tingginya drawing itu adalah 5,19 cm kotaknya ini. Ya, kita ambil satu saja ya. Kita tadi udah sepakat mau ngambil bahwasanya 3100 itu kita jadikan patokan pertama. Kita tulis di sini scale ya. Biasanya seperti ini, saya scale 1 nggak masalah nanti, karena di dalam satu lembar Excel tuh teman-teman bisa membuat beberapa skala gitu loh, bahkan 10 atau 100 skala gambar nggak masalah, terakomodir gitu. Karena ini kesepakatan kita sendiri yang membuat, bukan build ini seperti yang di di AutoCAD ya. Nah, kita sudah sepakatin scale 1 biasanya selalu saya buat begini ya. Saya menggunakan 2 sel 3100 ya. 3100 mili sama dengan ya kan 21,03 cm ya, scale biasanya ya. Ini lebih bagusnya begini ya, ini mili ya, ini senti ya. Nah, kira-kira itu seperti itu skala yang dimaksud ya. Bahwasanya kita membuat skala untuk panjang objek gambar 3000 objek lapangannya yang 3100 mili atau 3 meter 100 3 meter 10 cm ya, 3 meter 10 cm. Jadi untuk objek lapangan 3 meter 10 cm kita buat jadi patokan menjadi gambar 21,03 cm. Nah, kemudian nanti gambar-gambar yang lain kalau ukurannya beda ya, kita nanti akan selalu mengikuti itu. Lihat,
Kemudian di bawahnya kita buat formula Excel, yaitu di sini sama dengan, ya kan, sorry ya, sama dengan ambil ya A6 dibagi A5 dikalikan, ini tentunya teman-teman sudah sangat familiar ya. Oke, ini nanti untuk jadi panduan teman-teman skala gambar yang akan kita gambar nanti. Oke, ini rubah semua, ini 5 terus sampai terakhir. Jadi ini tidak terbatas berapa baris ya, ini terserah teman-teman, ini nggak usah membatasi misalnya, tapi sebenarnya sebaiknya ya agak banyak, karena untuk mengakomodir beberapa ukuran bisa langsung teman-teman masukkan pada saat yang bersamaan. Nanti saya kasih contohnya bagaimana caranya ini. Oke ya. Baik, kenapa dibuat seperti ini? Sehingga nanti kita begitu kita masukkan di sini ada nilai 650, ada nilai 900, ada ukuran 65, 30, ada 100. Baik, saya masukkan 900 mili sama dengan berapa? Kemudian 730. Ya, kemudian 650. Kemudian ada 170. Kemudian ada 300. Kemudian ada 900 sudah, ada 400. Kemudian ada 60. Kemudian ada 30. Ya. Kemudian ada 100. Baik, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini kira-kira. Artinya apa? Karena kita sudah menyepakati awalnya sebagai kesepakatan adalah ini. Oke, kita bold. Kemudian ini kita kasih warna teks yang berbeda sehingga biar menjadi ini kesepakatan ini. Oke, bahwasannya adalah panduan skalanya. Skalanya adalah 3100 berbanding 21 cm,03 gambar, skala gambar. Nah, nanti kalau dijadikan berapa berbanding 1, teman-teman akan dengan mudah menghitung nanti. Oke. Kemudian biasanya biasanya selalu di bawahnya ini saya buat inverse scale. Ya, inverse ya. Scale. Artinya inverse scale itu tuh membalik. Kalau tadinya kita ada ukuran gambar, kemudian kita rubah menjadi ukuran lapangan, kita menjadi rubah ukuran gambar. Inverse scale itu kadang-kadang kalau kita menduplikasi dari objek foto menjadi gambar, kita biasanya selalu berhadapan pada objek foto itu berapa senti, ya toh? Kemudian dijadikan berapa ukuran gambar yang ukuran gambarnya, objek sesungguhnya berapa dijadikan ukuran gambar yang terskala tadi. Inverse scale. Di sini inverse scale itu tinggal membalik saja, nggak usah khawatir, ya kan? Nah, inverse scale itu hanya tinggal membalik. Ini sama dengan otomatis di sini. Kemudian ini sama dengan sel ini sama dengan ini. Nah, tinggal membalik saja. Inverse scale itu, jadi jangan khawatir karena nanti ini berguna, nanti berguna untuk tadi ketika kita mengambil objek dari foto atau dari drawing yang lain yang tidak ada yang ukurannya lengkap, kita bisa menggunakan inverse scale itu untuk itu. Kemudian sama kita copy ini ya sama, sehingga kalau kita misalnya gambar objek ini segini ya 7,04 kita masukkan di sini 7,04 itu sama dengan 1037,75 mm, ya kan? Artinya kalau kita menggambar segini di aktual sesungguhnya di objek yang sesungguhnya di lapangan menjadi 1037,75 mm. Baik, kita lanjutkan. Jadi nggak usah terlalu ini. Nah, nanti teman-teman
Kalau semakin sering menggunakan, semakin sering mengeksplorasi, teman-teman akan menjadi sangat familiar, ya, akan menjadi sangat familiar dan sangat mudah. Ini kemudian biar komanya nggak banyak, kita ambil saja komanya itu dua saja cukup, ya. Kemudian di sini juga gitu, di sini itu cukup, ya, komanya juga satu saja cukup ini karena sudah mili, ya. Baik, oh sorry, ini kembali ke general, ini agak sedikit problem. Nah, ini kelihatannya ada sedikit masalah dengan Excelnya ini, ya, kelihatannya agak sedikit bermasalah. Oke, kita kembali, coba kita kembali ke sini, bagaimana penampakan dia. Oke, dah cukup, itu cukup bagus, ya. Jadi kita sudah sepakat membuat skala gambar ini seperti itu. Oke, sekarang kita waktunya mengikuti gambar ini. Oke, kita perkecil biar tidak terlalu banyak menyita ini. Gambar ini kita perkecil, tidak banyak menyita layar, karena kita memulai gambar per gambarnya. Oke. Nah, oke, cukup segini sehingga tulisan masih terbaca. Nah, di sini ada saya memulai, ya. Oke. Baik, ini yang saya maksud bahwa saya pada beberapa item kita memerlukan fungsi-fungsi yang di dalam drawing itu sebenarnya hanya untuk panduan ketika kita gambar, ya. Kita jadikan merah biar agak, atau mungkin kuning biar agak expose-nya agak lumayan, ya, menjadi panduan beberapa hal kita panduan menggambar, ya. Oke, nanti kemudian ini tinggal mempermudah diedit, ya. Oke, ini saya potong sini, ya. Oke, baik. Nah, kita udah punya patokan seperti ini. Nah, kemudian kita juga ini kebetulan. Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya kenapa ini seperti ini, kita sebenarnya ini sekedar memanfaatkan untuk alat bantu. Bahwasanya di sini ada komponen persegi, ya kan. Kita akan menyusun gambar ini, ya, menjadi beberapa bagian, ya. Pertama, komponen persegi di sini ukurannya adalah 1300, ya. Kemudian di sini komponen ininya yang segitiga ini tingginya 900, ya. 900 artinya 6,1. Kita rubah jadi 6,1. 6,1. Nah, lumayan panjang ini. Oh sorry, ini keliru, kemungkinan ini 900 jadi 6,11. Sorry, itu 46,1. Oke, ya, seperti ini 6,61, ya, ya. Kemudian di sisi sini ada, oke, 30 itu 0,2, ya. Oke. Kemudian di sini 1300, sorry, 1300 sama dengan 8,82.
bisa dinaikkan ininya melalui ini sisi horizontalnya bisa diatur, tapi biar teman-teman agak cepat biasanya boleh langsung begini. Oke. Baik, kita sudah punya alat bantu, 3 alat bantu, gambar alat bantu. Kemudian kita coba alat bantu ini kita gambarnya biar nggak ini dulu. Oke, 3 alat bantu udah kita select ya. Pada saat select yaitu tombol kontrol dipencet, kemudian kursor diarahkan ke objek tadi. Kemudian kita format ya. Kita posisikan alignment. Di sini ada alignment center, artinya 3 objek tadi center alignment centernya kita buat center vertically center ya kan. Secara vertikal gambar itu menjadi titik tengahnya ketemu ya. Oke. Seperti itu ya, titik tengahnya sudah ketemu, kemudian bisa kita group ya. Kita pindahkan keluar. Kita ganti biar ini jadi hitam karena udah di luar. Nah, kita ini cukup ini di sampingnya sini. Ya, baik. Oke, ini kemudian yang tadi ini adalah 900, yang ini ada 900, 6,11. Oke, kita tarik ke atas sehingga ketemu di atasnya. Oke, sudah ketemu di atasnya. Di atasnya plat yang tebelnya 30 ya. Kemudian kita ini sementara nggak usah di ini, kita tarik saja ukurannya, nggak terserah, nggak masalah, karena kita tujuannya adalah untuk membuat alat bantu ini menjadi alat bantu gambar. Jadi pertama kali kita lihat ini berapa tingginya jarak ini, berarti 1125 dikurangin ini dari titik ini ke titik sini itu 1125 dikurangi 900, artinya ada 225. Baik, 225. 225 ini kita buat 225 1,53. Kita buat lagi 1,53. Ya, ini untuk pertama kali biasanya agak prosesnya ini ibaratnya setting. Pertama kali agaknya 1,53. Oke, segitu. Jadi kita turunkan sampai dia sehingga ini ya kira-kira seperti itu. Kurang naik sedikit. Ya, udah ketemu. Ini kita pindahkan. Jadi kita sudah punya panduan untuk membuat corongnya ini. Corong yang ini dalam satu gambar. Ya kan, karena ini terbuka, karena di atasnya masih ada sambungan, jadi kita harus membuat ini juga terbuka sehingga memungkinkan untuk ini. Baik, setelah ini jadi panduan, kita ikutin untuk membuat gambar dengan menggunakan freedom shape. Klik, kita mulai dari sini, lihat, kemudian kita tarik, pastikan lurus ya, lurus, pastikan ya, lurus. Setelah itu kita tarik ke sini. Pastikan ada di titik temu antara ini plat ada antara bidang satu dan kemudian kita tarik ke sini ya. Pastikan lurus, kalau lurus kelihatan bahwasanya garisnya tipis ya. Garisnya tipis ketemu itu lurus. Kemudian ke sini. Oke. Ya, terakhir double klik, jangan lupa terakhir double klik ya. Oke, ini sudah menjadi satu objek gambar yang diinginkan. Kita lihat seperti ini.
Kalau kita pengen memastikan ini menjadi suatu objek tertutup, ya, jadi ini satu objek gambar, ya. Jadi kita menggunakan alat-alat bantu ini kadang-kadang untuk melakukan hal seperti ini. Karena kalau kita mau mencari objek di Excel sendiri agak sulit, seperti ini. Nah, ini gambarnya kemudian karena kita udah skala, sehingga gambar ini sudah menunjukkan kondisi seperti yang kita inginkan. Ya. Kalau mau ini kita breakdown, ya. Kemudian kita pindahkan, oke, sorry, ini jangan-jangan dipindahkan yang ini, ya. Oke, kita sudah ada oke, dah. Bisa dilanjutkan sendiri yang lain-lainnya nanti. Ini masih cukup. Ini yang pokok sudah. Jadi ini 1300, ya. 3100, nah. Kemudian ini sisi ininya 900, ya, ketinggian antara ini. Nah, bagaimana cara memberikan ukuran nanti, ya, setelah itu bagaimana cara memberi ukuran untuk drawing ini, ya. Oke, jangan khawatir, ini kelihatannya ada lagi part kedua yang nanti menjadi semacam flank. Oke, boleh ditaruh di bawahnya, jadi seperti itu. Kita grup lagi. Oke, karena kebetulan di atasnya ini adalah potongan, jadi karena di atasnya ada gambar, kita untuk mengesankan bahwasanya di atas itu masih ada bidang drawing lagi, kita hanya cutting di ini, kita bisa berikan efek seperti ini. Oke, baik. Jadi kita corong di atasnya itu masih ada ini, ya. Kemudian kita bolehlah kita beri warna putih untuk, nah, oke. Kemudian saatnya kita memberikan ukuran gambar, ya. Saatnya kita memberikan ukuran gambar, ya. Bagaimana cara memberikan ukuran gambar sementara Excel seperti yang disebutkan tidak seperti AutoCAD yang mungkin di situ sudah ada fungsi untuk memberikan ini gambar, keterangan ukuran gambar, dimensi. Nah, dalam hal ini trik yang saya berikan yaitu otomatis kita membuat sendiri, namanya lens arrow. Baik, line arrow. Jadi ini gunanya untuk memberikan dimensi pada gambar tersebut, ya. Oke, ikutin line arrow. Pertama kita membuat satu garis horizontal, double klik. Nah, ini kelihatannya oke, double klik. Di sini udah garis lurus karena di sini ada ini 0. Kalau nggak lurus ini bisa dinolkan, ya. Nah, oke. Biasanya saya membedakan antara garis untuk memberikan keterangan dimensi dengan objek gambar. Saya bedakan warnanya. Kalau objek gambar hitam, garisnya untuk memberikan dimensi berarti kita biru. Kita kasih warna biru. Baik, kemudian kita copy, memastikan ukuran dua garis tersebut sama. Setelah di copy, gitu, bisa kita tarik ke sini, kita agak jauh biar nanti. Kemudian setelah kita tarik, kita bisa select objek tersebut. Kita pastikan garis tersebut sisi tepinya sama, alignment right atau alignment left terserah, ya. Boleh alignment right, boleh atau memastikan bahwa sisi kiri rata, sisi kanan rata. Oke. Karena garisnya panjang sama, kita buat alignment right. Ya, oke. Berarti artinya titik di sini itu rata dengan titik ini. Kemudian kita group. Oke. Setelah itu kita membuat satu garis lagi vertikal, tadi horizontal, ya. Jadi biasakan membedakan antara garis horizontal dan vertikal, karena nanti kalau kita rotate walaupun bisa, ukurannya berbeda. Kalau kita memutar tadi menggambar objek itu
horizontal ya, kemudian kita putar, nanti ukurannya menjadi agak ngaco. Makanya sebaiknya konsisten. Kalau kita sudah membuat garis di horizontal, ya horizontal terus, karena nanti biar ukurannya masih terlacak terus. Kemudian kita sudah membuat garis vertikal. Garis vertikal ini karena kita ini biasa memberikan dimensi, kita berikan tanda panah, dua-duanya tanda panah. Oke, warnanya juga biru. Nah, panahnya sendiri, ketebalan panah, ketebalan garis bisa diatur. Ketebalannya cukup sebenarnya setengah aja cukup, ini garisnya juga setengah aja, nggak usah tebel-tebel ya, setengah saja cukup. Nah, ketebalan panahnya sendiri bisa diatur-atur. Caranya bagaimana? Lihat cara memformat untuk mencari ketebalan panah, ikutin. Kalau cara ini mungkin tidak cukup lama, nanti ada cara lain. Jadi di sini model daripada ujung panahnya boleh dipilih yang ini, boleh dipilih yang ini, boleh dipilih yang model ini, dipilih yang model ini. Tapi biasanya untuk gambar biasa menggunakan ini modelnya, ya kan? Kita select ini tadi udah, ya kan? Karena udah dipilih ini. Kemudian ini ada begin arrow type. Jadi awal ujung panah tipenya seperti apa? Kita pilih, sudah kita pilih. Kemudian size-nya, ya, begin arrow size atau ukuran panah pada titik awal. Kita lihat ukurannya sekarang ada ini, kita buat perkecil aja karena itu mau biar gambarnya agak detail. Perkecil, yang paling kecil. Baik, seperti itu kira-kira. Tadi ini yang sudah kita rubah, ini yang belum. Sekarang kita coba yang sisi end arrow, kita rubah juga ukuran terkecil. Oke, kira-kira seperti itu sudah cukup menjadi ini. Kemudian kita grup lagi, kita atur alignment kedua objek yang sudah kita grup tadi menjadi alignment right. Jadi dipastikan ujung ketemu ujung. Kemudian kita grup. Nah, setelah itu ini akan bisa menjadi, teman-teman bisa menjadi ukuran memberi ukuran gambar yang nanti dimensi pada gambar tersebut. Oke. Setelah itu kita membuat yang sisi horizontalnya sama, ya. Sisi horizontal kita tarik garis, ya, ke horizontal. Kita usahakan lurus, kemudian double klik. Kalaupun nggak lurus ya nanti bisa oke, double klik. Ini nggak lurus, sebenarnya masih ada simpangan, tapi kita buat 0, simpangannya menjadi 0 sehingga ini sudah menjadi objek lurus. Seperti biasa, copy, paste, kemudian tarik menjauh, kemudian gabungkan, rata bawah, kemudian gabungkan. Kemudian kita buat satu garis lagi untuk memberikan tanda panah. Baik. Berapa jaraknya lebarnya dua garis tadi? Di sini 14,53 cm antara jarak antara garis yang satu dengan garis berikutnya. Kemudian untuk yang tanda panah dia 14,53, di sini 14,47, sehingga kita perlu samakan biar ujung-ujungnya ketemu. Oke. Setelah sama, kita pastikan dia ada pada ini, kemudian kita pastikan dia ada di sisi ketemu di bawah, kemudian kita grup, kita pastikan warnanya sama biru. Ini bisa untuk yang sisi horizontal. Oke. Nah, untuk merubahnya ini tentunya akan sangat mudah sekali, teman-teman tinggal copy paste, ya, dengan mudah seperti itu kira-kira nanti bisa diambil. Kemudian untuk membalik, tinggal, kalau dibalik nggak masalah, dibalik sisi horizontal, di flip, ya, nanti di copy juga ini untuk memberikan ini pada sisi horizontalnya. Oke. Kemudian sisi vertikalnya tanda panahnya belum diatur, kita perkecil, ya, kita pilih paling kecil sehingga lebih bisa menunjukkan presi. Ini kemudian juga kita bisa copy, ya. Kemudian bisa copy, kita paste di sini untuk kita balik. Oke, kita rotate, ya. Setelah di rotate,
Ya, kita copy lagi untuk cadangan. Nah, setelah itu kita untuk memberikan angka, kita bisa ambil dari drawing juga yang text box, ya kan, di sini kita bisa ambil di sini. Kita misalnya ini untuk text box yang angkanya horizontal, misalnya nanti 1300, anggaplah 1300 dulu ya. Nah, ini juga bisa diformat ya. Ini bisa diformat bagaimana angkanya itu bisa di tengah-tengah ya, angkanya bisa tengah-tengah. Tag fill, tag outline, tag ini enggak. Oke, kita mulai dari sini. Size kita nih, kita format dari sini. Vertical alignment kita buat middle center seperti biasa. Resize to shape to fit, jadi kotaknya ini menyesuaikan ini paling ini. Kemudian garis sama isinya dikosongkan karena nanti untuk memberikan keterangan ya. Oke, ini kita sudah punya tag yang oke. Kemudian kita bikin tag yang arahnya vertikal. Kita sebiasa kita copy dulu, kita buat satu, kita buat untuk arah vertikal ya, arah tagnya kita buat vertikal. Oke, kita tinggal copy. Oke, jadi gambar yang pertama tadi kita mau berikan ukuran, mau berikan dimensi. Kita otomatis akan mengambil panah ini sama tag yang horizontalnya sama tag vertikal. Boleh kita cut, boleh kita copy dari situ, kemudian kita paste di sini ya. Ini biar nggak menghalangin ya. Oke ya, tadi yang ini (1300). Oke, kemudian yang ini 900. Ya, 900. Kalau mau memendekkan garis ini biar nggak terlalu overlap ya, kita bisa geser ini keluar ya sampai ujung situ, kemudian kita kurangin sampai dia ketemu di ujungnya. Oke, yang ini 900. Oke, untuk mempersingkat waktu, gambar akan saya selesaikan. Begitu nanti final terakhir, nanti gambar akan saya tampilkan lagi setelah semuanya selesai. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman bisa mulai. Yang dimaksud skala seperti inilah. Oke, yang dimaksud skala seperti ini ya. Ini sudah. Jadi kalau teman-teman nanti mengikuti lagi ya, tinggal dimasukkan lagi berapa objek yang mau digambar, ukuran ininya, kemudian ukuran gambarnya berapa, terus sehingga nanti gambar itu menjadi gambar terskala. Oke, baik, sekian dulu perjumpaan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang janji saya yang bagaimana merubah foto menjadi gambar, kelihatannya waktunya nggak cukup, mau nggak mau akan dilanjutkan pada sesi video yang berikutnya. Terima kasih, selamat mengeksplorasi Microsoft Drawing Excel untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kita bersama. Terima kasih.
setelah kita selesai beberapa gambar yang sudah kita buat, yaitu ini gambar pertama. Ini sebenarnya mengekspos secara keseluruhan pada sisi bagian topnya. Skalanya menggunakan skala ini. Nah, dalam satu lembar gambar ada skala. Kemudian kalau kita mau melihat dalam satu lembar seperti ini, oke. Gambar kedua yaitu ini menjelaskan beberapa detail, mengekspos beberapa detail yaitu shaft, kemudian ada pillow block sama bagian diverter gate-nya ini. Jadi mengekspos beberapa item itu. Nah, ini gambar yang ini adalah gambar dari samping. Gambar pertama tapi dari arah samping, wujudnya seperti ini, lebarnya 1580 panjang keseluruhan shaft. Kita untuk skala ini mengikuti skala pertama, tapi karena kita mau ekspos bagian ini, kalau bagian yang pillow block, kita merubah skalanya agar gambarnya bisa lebih detail, lebih rinci seperti ini. Kita jadikan skala kedua yaitu 300 mm dari objek yang sesungguhnya menjadi 4,95 cm gambar. Caranya udah saya berikan di awal penjelasan. Kemudian yang untuk ketiga kita mau mengekspos yaitu shaft sama gate. Itu menggunakan skala ketiga, yaitu pertama panjang shaft secara keseluruhan 1580, kemudian secara ini kita tetapkan, kita tentukan pertama kali yaitu panjang yang memungkinkan diakomodir gambar ini untuk agar kelihatan lebih detail. 1580 kita jadikan 19 cm skala gambar. Detailnya seperti ini. Nah, kemudian gambar ketiga yaitu kita mengekspos lever sama shaft. Ini tambahnya sebenarnya yang ini sudah tadi di gambar kedua. Ini levernya atau tuasnya, ya. Cuma sayang ini bagian poin antara titik tengah pada lubang pin dengan titik tengah pada lubang shaft ini di petugas lapangan kelihatannya lupa memberikan jarak, sehingga ini belum saya berikan jarak. Dia baru memberikan petunjuk ukuran dari titik ini ke titik puncak ini. Oke, nggak masalah. Itu sesuatu yang gampang nanti diedit. Ya. Kemudian gambar ketiga yaitu gambar selanjutnya, gambar keempat, yaitu gambar mirip 3D ya. Sebenarnya kalau 3D 100% artinya ini seperti di AutoCAD barangkali ini pun sudah otomatis terskala. Karena di Excel ini kita untuk 3D-nya ini hanya adalah semacam kita buat seolah-olah 3D ya, sehingga skala yang dalam ini saya silang, artinya ini tidak memungkinkan di skala ya. Hanya memungkinkan kita berikan ukuran sesuai dengan ukuran sesungguhnya ya. Ini adalah diverter gate-nya, kemudian ini shaft-nya, kemudian ini assembly-nya. Setelah di assembly seperti ini ya. Kemudian gambar ke-6 ini mengekspos ketika setelah di assembly dengan alat yang lain, yaitu ini electrical linear motion atau penggerak gate ini ya, memindahkan dari jalur satu ke jalur berikutnya. Nah, ini dari arah gambar samping, dari arah depan, ini akan saya tambahkan dari arah gambar yang untuk mengekspos ini, karena ini biar bisa kelihatan dari dua arah, dari arah samping dan ada arah depan dan ada arah samping, sehingga gambar itu lebih objektif. Oke, untuk kita memberikan gambar dari arah samping, dari arah sebelah sini, karena kita sudah punya pada gambar kedua kalau tidak salah ya. Pada gambar kedua sudah ada ini yang dari samping dengan skala skala gambar 1 ini tinggal copy, kemudian kita paste di gambar ke-6, yaitu ini hasilnya. Kita copy paste hasilnya seperti ini. Oke, kita ulangin kalau perlu ya. Kalau perlu kita ulangin, copy dari gambar ini ya. Copy kemudian paste di lembar ini.
Oke. Karena ini gambar ini berbeda skala, kita mau menyesuaikan pada skala yang di lembar ini. Karena kita mau menyesuaikan biar lebih objektif, kelihatan bahwasanya nanti dari arah samping gambar ini akan ukurannya sama. Oke. Pertama, alat bantunya yaitu tetapkan kita membuat alat bantu seperti ini, kotak, yaitu biasa, objek persegi yang panjangnya 11 cm atau merepresentasikan panjang sub. Kemudian gambar yang udah di grup ini jangan khawatir karena nanti ada yang berubah. Kita posisikan di sini, kemudian kita tarik sampai ujung subnya ketemu. Oke, kita geser lagi ujung subnya di sini, ya kan? Ujung subnya di sini nih. masih kurang sedikit, kita tarik lagi. Ya, ini udah pas. Oke, dari sisi panjang seperti ini udah pas. Kemudian dari sisi horizontal vertikalnya kita juga buat alat bantu vertikalnya ini, gate ini tingginya gate ini tingginya 1073 mili. Oke, baik. 1073 mili. Oke, yang alat bantu yang tadi horizontal sudah selesai, kemudian kita jadikan alat bantu untuk sisi vertikalnya. Baik, 1073 menjadi 12,9. Menjadi 12,9. Oke. Kita pindahkan ke depan biar ini menjadi 12,9. 12,9. Oke, kita tarik ke atas. Nah, 12,9. Oke, kira-kira segitu. Kita tarik sampai ujung bitnya ketemu dengan 12,9. Kalau masih kurang, gambarnya kita pindah objek kita ke bawah lagi, ya, sampai ketemu di tengahnya. Ini untuk center line-nya ini kita perpanjang sampai ujung. Ya, kemudian kita majukan. Oke, gate-nya masih kurang. Ya, oke. Ya, masih kurang lagi. Kita geser lagi ke bawah. Salah, kemudian kita tarik ke atas lagi. Nah, ini kelihatan udah mentok ini. Oke. Kalau sudah mentok berarti kita harus geser semua gambar ini, kita berikan, tambahkan insert row sehingga memungkinkan semua gambar nanti terakomodir. Oke. Kita lihat gambar kitnya. Kalau 1073 itu kita ini di sini, nanti kita tarik garis lurus saja. 1073. Nah, kira-kira kalau 1073. Nah, ini di sini. (1073) dari arah bawah shaft. Ya, shaftnya di sini kira-kira. Oke. Ya, kita ketemukan bagian bawah shaft ini. Baik, gambar yang tadi kita ambil sudah kita sesuaikan. Seperti ini hasilnya. Jadi ini namanya linear gate motion.
electrical motion pada dari sisi samping dari sisi belakang seperti ini, sehingga secara keseluruhan construction-nya kira-kira bisa dilihat seperti ini. Oke, kemudian karena gate ini sebenarnya ada beberapa posisi, bisa seperti ini untuk menseleksi apakah material melewati gate yang sebelah sini atau sebelah sini, sehingga gate ini sebenarnya posisinya bisa aja ke arah sini untuk menutup bagian yang satu, membuka bagian yang lain, atau mungkin di posisi tengah-tengah kedua-duanya buka. Baik, gambar ini udah saya akan menambahkan satu lagi, yaitu gambar ini untuk memberikan ilustrasi. Baik, ini belum saya grup untuk linear motionnya, saya grup biar langsung bisa di copy. Kita grup lagi, kemudian kita copy secara keseluruhan ya. Baik, sudah kita copy, kemudian kita tarik ke bawah ya. Mungkin gambarnya menjadi gambar sangat besar mungkin ya, kalau di print kemungkinan harus butuh beberapa lembar kertas atau mungkin size yang besar. Oke, ini gate-nya belum bagian, maaf, ini yang belum masuk tadi bagian apanya, bagian levelnya ini kelihatannya belum masuk ini, jadi masih ketinggal. Jadi oke, kita ulangi lagi. Jadi ini dihapus dulu karena bagian levelnya ketinggalan. Terus ini kemudian kita ungroup lagi karena terakhir grouping ini, kita maju dengan ini, kita sama satu untuk dimajukan, dapat maju, kemudian kita satukan dengan ini, kita group, baru kemudian kita group dengan gambar yang di belakangnya. Oke, kita copy, kemudian paste di bawah ya, persis ya, seperti itu. Nah, ini tujuannya yaitu ini usahakan lurus dengan atas, ini kurang geser. Kira-kira ini seperti ini. Tujuannya yaitu untuk memberikan nuansa bahwasanya posisi gate. Jadi gate 1 posisinya seperti ini, yang gate kedua yang posisi kedua seperti ini. Oke. Caranya gampang, kita ungroup lagi. Ya. Atau kita ungroup lagi. Kita ungroup, baik. Ya. Kita ungroup lagi. Nah, mengingat gambar ini adalah gambar yang ini, dengan ini kita grup dulu ya, kita grup dulu untuk bisa memutar ini kepada sumbunya. Oke, kemudian kita putar ya, kita putar, kemudian kita coba lihat sumbu asnya ketemu nggak. Pada saat sumbu as sudah ketemu, posisi gate-nya apakah sudah ketemu atau belum. Kalau belum, kita terus putar ya. Belum, kurang sedikit ya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Jadi posisi gate yang satu seperti itu, kemudian otomatis ini adalah harus kita ketemukan dengan titik ini pada posisi ini. Oke, kita ungroup dulu untuk bisa mempermudah merubah ini. Ini masih menjadi satu kesatuan dengan asnya, kita ungroup dulu. Oke, ini kita ungroup biar terpisah daripada bracket bawahnya. Kemudian ini kita group jadi satu untuk mempermudah motor tadi. Ya, kita group. Oke, ini kita group juga biar bisa ditarik ke depan, oke. Sehingga gambar antara ini sudah terpisah. Sementara ini kita mau menuju sasaran ke sini, kita buat alat bantu dulu. Alat bantu kita mau mengarahkan pin antara pin ini ketemu dengan pin ini, pin yang linear motionnya ini, sehingga ini kita bisa putar. Baik ya. Oke ya, kira-kira seperti itu arahnya. Setelah kita putar, ini udah cukup bantu. Ini kemudian gambar ini kita coba dulu, kita pisahkan dulu biar kita bisa memisahkan antara bagian kepala dengan bagian kepala silinder dengan bagian ini. Ini jadi satu.
kita bisa geser. Kita bisa geser ke sini. Nah, ini harus di depan. Oke. Kita bisa geser. Oke, setelah geser, kemudian tinggal ini ditarik panjang. Nah, ini ditarik memanjang ke depan. Oke, sudah cukup. Kurang sedikit, bisa digeser. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu garis bantunya kita hilangkan karena sudah nggak perlu. Ya. Kemudian ini kita grup lagi. Kita kurang turun sedikit. Kita grup lagi. Ini sebelum, maaf, ini harus digrup dulu dengan ini. Grup dulu. Kemudian kita tambahkan ini untuk digrup. Ya, kemudian tambahkan ini ke depan. Nah, oke. Baru kita grup secara keseluruhan. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Kita grup secara keseluruhan. Nah, oke, selesai. Kita coba lihat gambarnya. Kita coba lihat. Jadi ini ada posisi gate 1, ini ada posisi gate 2. Kita bisa menghitung panjang struknya. Teman-teman sudah saya kasih tahu caranya ya dengan menggunakan alat bantu perhitungan dengan menggunakan sudut siku. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Ya, saya kasih contoh. Ya, sudut sikunya diambil. Nah, berarti sudut sikunya berarti posisinya kita ya seperti ini. Sudut sikunya otomatis kita balik di posisi sehingga bisa mengakomodir di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, maaf, ini baliknya. Nah, ini oke, sudah cukup. Dan bagian silindernya ini kurang turun sedikit. Ya, oke. Nah, oke, dengan alat bantu segitiga sudut siku ini teman-teman bisa menghitung. Ini sisi horizontalnya ketahuan 1,9,58 cm. Kemudian sisi vertikalnya 1,69 cm. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di materi berikutnya menggunakan Pythagoras, kita udah langsung ketemu panjang struknya pada saat dia diverter posisi gate-nya seperti ini akan ketahuan. Kira-kira itu akhir daripada video ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa dengan video yang keempat.